Jadinya ini resikonya pohon tumbang. Airnya besar sedikit, tanahnya akan tergerus ke bawah semua. Kalau akses ini terputus, maka mereka nggak bisa kemana-mana. Baru saja kameramen kami yang ada di belakang jatuh dari jembatan. Kita sedih, pergi merantau cari uang, cukup-cukup makan. Tiba-tiba ya kayak gini-gini doang, kayak mana lagi. Ingin pulang tempat neneknya sana, tapi ya kayak mana uang yang nggak ada kan sedih. Ya bantuan aja. Kalau saya ngomong nanti ini kita udah sampai bantuan, semua naik. Tapi itu turun lagi. Tadi percuma. Lokasi yang kami tuju berada di perbukitan. Kabarnya di sana ada satu kampung yang masih tertinggal. Jaraknya sekitar 4 km dari Dusun Tanetebulu atau sekitar 8 km dari pusat desa Bonto Manurung. Awalnya terasa mudah, dengan pemandangan persawahan dan perkebunan milik warga yang memanjakan mata. Pemirsa, ini adalah sungai pertama yang harus kita lalui untuk menuju ke Kampung Barabaraya. Kampung yang akan kami tuju, saya dan juga para relawan ini ada beberapa sungai, beberapa jembatan, termasuk nantinya akan ada banyak sekali turunan dan juga tanjakan. Kita akan lihat seperti apa kehidupan mereka selengkapnya dalam Indonesiaku kali ini. Perjalanan 1 kilometer pertama memang mudah, apalagi bagi para relawan yang secara rutin mengunjungi Kampung Barabaraya setiap akhir pekan. Tapi kali ini agak berbeda. Alam yang kurang bersahabat menambah berat perjalanan kami. Hujan dan angin kencang beberapa hari sebelumnya membuat beberapa bagian jalan rusak. Tiba-tiba saja, serumpun pohon bambu yang cukup besar tumbang di hadapan kami. Jalannya ini, Kak. Perjalanan menjadi kian menantang dan berbahaya. Biasanya ini, lewat sini. Oh iya ya. Jadi ini adalah jalur utamanya warga untuk keluar masuk kampung, relawan juga. Tapi ini dikarenakan cuaca yang buruk beberapa hari belakangan, jadinya ini resikonya pohon tumbang. Kita harus cari jalan alternatif yang lain. Ini mereka lagi carikan jalannya. Cuaca yang cenderung berawan di awal keberangkatan berubah menjadi hujan yang cukup deras. Sebisa mungkin kami mengamankan berbagai peralatan peliputan yang dibawa. Jarak ke Kampung Barabaraya sebenarnya masih cukup jauh, sekitar 7 km lagi. Sayangnya, akses jalan sepertinya tak lagi bisa dilalui. Sepertinya kami harus mencari jalan lain. Para relawan kemudian menunjukkan jalur alternatif. Jalur yang menjadi satu-satunya pilihan bagi kami. Cukup berbahaya. Jika tak berhati-hati, kami bisa terperosok jatuh. Baru 2 km perjalanan, tenaga kami nyaris tak tersisa. Langkah kaki terasa kian berat. Jangan atraksi dulu, Bang. Kalau sini pelan-pelan ya. Iya. Padahal rintangan terberat belum kami lewati. Ya, Sungai Barabaraya yang cukup deras masih menghadang di depan. Coba cek dulu, Bang. Aman? Jadi jembatannya lagi dicek dulu pemirsa untuk tahu aman atau tidaknya untuk kita lewati, karena kita ada beberapa relawan yang perempuan juga dan ada beberapa orang yang belum pernah masuk ke kampung ini termasuk saya. Semoga kita bisa melalui karena ternyata jembatannya tidak tertutup penuh dengan bambu dan juga kayu. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke seberang sana. Aman?
Setelah pengecekan jembatan dirasa aman untuk dilewati, kami pun menyeberang bergantian. Titian dari papan kayu sederhana yang menjadi pijakan. Sementara untuk pegangan, kami memanfaatkan kayu dan bambu yang ada. Dengan dada berdebar-debar, satu persatu menyeberangi sungai. Sementara itu, ada relawan perempuan yang sedikit panik. Namun ia tetap melanjutkan perjalanan sampai ke seberang sungai. Ia tak mau kalah. Ini luar biasa pemirsa, nih salah satu jembatan yang paling ekstrim yang pernah saya lalui selama di Indonesiaku. Ini yang harus dilalui oleh para relawan. Mereka seminggu sekali mengajar dengan cara seperti ini, melalui ini. Tapi kalau warga, ini setiap hari mereka lalui dari luar maupun dari dalam kampung untuk menuju ke desa-desa lainnya. Jadi Anda bayangkan kalau akses ini terputus, maka mereka nggak bisa kemana-mana. Meski melewati jembatan seadanya bukan yang pertama bagi saya, tetap saja ada perasaan ngeri. Kaki dan tangan terasa gemetar, apalagi melihat derasnya aliran sungai Barabaraya di bawah kaki saya. Sesekali angin kencang bertiup, jembatan pun ikut bergoyang-goyang, menegangkan. Syukurlah, lintasan paling berbahaya pada jalur menuju Kampung Barabaraya akhirnya telah kami lalui dengan aman. Perjalanan pun dilanjutkan. Baru saja bernafas sedikit lega, lubang bekas tanah longsor yang cukup besar menyambut kami. Petualangan ternyata belum usai. Awas, longsor semua jalannya di sini karena cuacanya buruk beberapa hari terakhir. Jadi kita bakal harus lewat jalan-jalan kayak gini karena jembatannya hancur kayak gini. Ayo, bisa? Kewaspadaan kembali ditingkatkan. Perlahan kami kembali berjalan. Nampak di depan kami bagian tanah yang longsor tergerus hujan. Sungguh, perjalanan yang tidak bisa dianggap enteng. Ini tuh bukan jadi penghalang mereka untuk tetap berkunjung ke tempat lokasi di kolong proyek ini. Tapi ketika akhirnya cerita ke teman-teman di kota yang akhirnya mau menjadi relawan, itu justru menjadi daya tarik sendiri. Nah, apa itu mereka justru jadi takut? Ada dua kebiasa ada yang karena kita bercerita medannya mereka mundur nggak jadi ikut. Ada juga malah semakin antusias untuk datang ke sana. Karena fokus pada tugasnya mengambil gambar, asisten produser Indonesiaku terpleset jatuh. Untungnya, dengan sigap, teman-teman relawan segera membantu. Jadi dengan buruknya cuaca dan juga tanahnya Sulawesi yang rawan longsor, apalagi kalau hujan deras seperti ini, bukan cuma relawan, bukan cuma warga mengalami kesulitan, tapi kami tim liputan juga merasakan hal yang sama. Di beberapa daerah terjadi, dan baru saja kameramen kami yang ada di belakang, Mas Radit, ini jatuh dari jembatan karena berusaha untuk mengambil gambar para relawan dan juga saya ketika menyeberang tadi. Pengalaman yang takkan kami lupakan. Jatuh dari ketinggian 2-3 meter tentunya sangat berbahaya. Kami sangat bersyukur masih diberi keselamatan oleh Tuhan. Gak apa-apa, nggak ada yang luka? Mas, Dikit. sebentar Mas. Alhamdulillah memar dikit. Jadi pemirsa, ini yang terjadi sama tim liputan ya, reporter ataupun kameramen, resikonya sama-sama besar. Apalagi mereka yang memang setiap hari bawa peralatan sangat banyak. Mas, ini kan salah satu medan kita yang cukup parah ya. Di Sulawesi memang banyak sekali medan yang kayak gini. Setelah ikut liputan, sebagai kameramen yang mengcover semua gambar di sini, setelah jatuh berkali-kali merasakan kira-kira
gimana perasaannya sebagai tim liputan yang memang mengalami ini hampir setiap bulan, setiap desa kita lalui seperti ini? Kadang tuh kalau kameramen itu harus lewat jalur yang nggak biasa dilewatin sama yang di shoot gitu lah, sama objeknya gitu. Ya. Makanya tadi saya lewat yang sebelah situ, niatnya sih pengen ngambil cover yang ngambil dari atas gitu. Ya. Tapi pijakannya tuh ada satu kayu yang memang udah kayaknya memang Lapuk ya. udah lapuk. Tugas kami sebagai jurnalis memang tidak semudah kelihatannya. Penuh resiko, apalagi ketika berkunjung ke tempat-tempat yang terpencil. Namun disitulah seninya. Kami mendapat berbagai pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga. Jarak menuju pintu kampung Barabaraya sudah tak jauh lagi, sekitar 1 kilometer. Dengan tenaga yang tersisa, kami terus berjalan. Dan akhirnya, setelah menempuh perjalanan yang berat dan melelahkan, tiba juga kami di wilayah kampung Barabaraya. Ini kalau udah lewatin Gapura, ini tanda-tanda bahagia kan kita artinya sudah masuk ke wilayah desa ya, ke wilayah kampung Barabaraya. Kita akan lihat ke pemukimannya. Tak jauh dari Gapura di depan kampung, nampak permukiman warga yang sederhana. Hati terasa lega. Untuk sementara kami bisa rehat sejenak, melepas segala kepenatan di perjalanan. Sebelum ada guru honorer dan relawan yang datang mengajar ke kampung Barabaraya, pendidikan anak-anak menjadi tugas Daeng Raga. Ia secara sukarela membagikan ilmu yang dimilikinya pada anak-anak. Laki-laki berusia 60 tahun ini adalah sosok yang menggagas sekolah sederhana di kolong rumahnya demi pendidikan anak-anak di Barabaraya. Ia lalu memanggil guru yang mau mengajar. Segala fasilitas pendukung seperti meja, kursi, dan papan tulis ia buat sendiri. Sungguh mulia niat Daeng Raga, meski ia tak pernah sekolah dan tak mengenal baca tulis. Daerah ni sekolah nanti napa tampak marai. Jadi ni pesarian ini siringa belajar. Kita nak buaya guru untuk mengajar anak-anak karena kita nak komisi. Kita nak komisi nulis jadi buaya guru mengajar anak-anak supaya lancar. Sebidang tanah dari area kebun miliknya juga ia wakafkan untuk sekolah. Daeng Raga tak memperhitungkan lagi soal untung rugi. Sampai tahun 2019, belum ada warga Barabaraya yang tamat sekolah menengah atau sekolah atas. Lulusan sekolah dasar saja jumlahnya dapat dihitung dengan jari. Pendidikan yang rendah membuat mereka tak berani berangan-angan. Menggarap sawah dan kebun menjadi satu-satunya pilihan. Hari ini saya dan para relawan dari komunitas Sekolah Kolong Project akan mengajak anak-anak belajar bersama. Jumlahnya cukup banyak. Setidaknya terdaftar 20 anak di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatullah Tanete Bulu. Terdiri dari 6 tingkat kelas, semuanya belajar di satu ruangan yang sama. Berhubung tim relawan ada beberapa orang, anak-anak dibagi menjadi 2, kelas besar dan kelas kecil. Anak kelas 1, 2, dan 3 masuk kelas kecil, sementara kelas besar untuk kelas 4, 5, dan 6. Hanya ada 4 orang anak di kelas besar, yaitu Rampe, Rudi, Jamila, dan Lasati. Semuanya nampak antusias mengikuti pelajaran. Ya, maklum saja, anak-anak kampung Barabaraya jarang berinteraksi dengan dunia luar. Bertemu orang baru yang memberikan ilmu sangat mereka harapkan. Kota Makassar sering dengar, tapi Rudi pernah ke Makassar? Pernah 1 kali. Jauh tidak? Tidak jauh. Ya. Tapi Rudi tidak pernah ke Makassar yang lain? Tidak pernah ke Sulawesi yang lain? Belum pernah ya? Oke, boleh dilanjut Kak Dodi? Sungguh ironis, meski jarak kampung mereka tak jauh dari kota Makassar, anak-anak Barabaraya jauh tertinggal dalam hal pendidikan.
Parahnya lagi, masyarakat yang hidup di sekitar Kabupaten Maros banyak yang tak tahu keberadaan Kampung Bara-Baraya. Seharusnya pembangunan jembatan lebih urgensi untuk dibangun di sini ya dibandingkan tempat-tempat lain. Beberapa jam kita di sini kita udah bisa mendapatkan titik-titik kecil